Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 7 A, B, C, D, E, F, G, H. Hari ini masih pembelajaran daring. Mungkin sebentar lagi sudah bisa pembelajaran tatap muka. Untuk itu pembelajaran daring saat ini, mari kita bahas ini, sifat-sifat himpunan. Sifat-sifat himpunan. Nomor 1, himpunan bagian. Himpunan bagian. Pengertian himpunan bagian. Agar kalian dapat memahami pengertian himpunan bagian, perhatikan himpunan-himpunan berikut. Himpunan A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B adalah himpunan yang anggotanya 4, 5, 6. Himpunan C adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 6. Berdasarkan ketiga himpunan di atas, bahwa setiap anggota himpunan A yaitu ini 1, 2, 3 juga menjadi anggota himpunan C. Dalam hal ini dikatakan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari C. Ditulis seperti ini. Ini dibaca himpunan A adalah himpunan bagian daripada C, atau ditulis seperti ini. Ini dibaca himpunan C meliputi atau mencakup himpunan A. Ya. Oke. Semua miliknya A, semua miliknya A ini ada di C. Ada di C. Himpunan A adalah himpunan bagian daripada himpunan C. Himpunan A merupakan himpunan bagian daripada himpunan A merupakan himpunan bagian B. Juga setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B. Dinotasikan A seperti ini, atau B seperti ini ya. A himpunan bagian dari B, atau B himpunan B mencakup atau meliputi himpunan A. Tapi ini umum, ini secara umum, bukan himpunan yang ini ya. Ini secara umum. Kalau menurut ini ya A bukan bagian dari B, karena semua miliknya A tidak ada di B ya. Kalau yang dalam bicarakan ini. Jadi yang dibicarakan ini ada di kalimat 3 baris bawah ini. Sedangkan pernyataan yang berikutnya ini secara umum, lepas dari himpunan A dan B ini. Pokoknya ada himpunan A, terus semua anggotanya A ada di B. Berarti himpunan A adalah himpunan bagian daripada himpunan B, atau himpunan B meliputi himpunan A gitu. Ini secara umum, lepas dari yang dibicarakan ini. Sekarang perhatikan himpunan B dan himpunan C. Berikut ini. Ini B anggotanya 4, 5, 6. C anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tampak bahwa tidak setiap anggota himpunan B menjadi anggota C, karena 6 bukan anggota C. Ini 6, ini simbol bukan anggota, ini seperti ini. Seperti E dicoret, bukan anggota. Dikatakan bahwa B bukan merupakan himpunan bagian daripada C. Ditulis B bukan himpunan bagian daripada B. Ini seperti ini. Seperti C kecil dicoret. Ini bukan himpunan bagian ini ya. Ini bukan himpunan bagian.
dibaca B bukan himpunan bagian daripada C. Nah, ini secara umum ya, ini kesimpulan secara umum terlepas dari di atas tadi. Himpunan A bukan merupakan himpunan daripada B jika terdapat anggota himpunan A yang bukan menjadi anggota himpunan B. Simbolnya seperti ini. A bukan himpunan bagian daripada B. Ini secara umum ya. Jadi pokoknya ada himpunan A yang tidak ada di B, berarti himpunan A bukan himpunan bagian daripada B. B, banyaknya himpunan bagian. Jika banyak anggota himpunan bagian adalah N, maka banyak himpunan bagian dari himpunan tersebut adalah 2 pangkat N. Jika banyak anggota suatu himpunan adalah N, maka banyak anggota himpunan bagiannya adalah 2 pangkat N. Yang dihafalkan. Kalau suatu himpunan punya anggota misalnya 3, berarti banyaknya himpunan bagiannya ada 2 pangkat 3. Kalau banyak anggota himpunan itu 4, nah maka banyaknya himpunan bagiannya ada 2 pangkat 4. Jadi N ini banyaknya anggota, maka banyaknya himpunan bagian 2 pangkat N. Contoh, tulislah semua himpunan bagian daripada himpunan R yang anggotanya ABC. Ada 3 ya. Ini himpunan kosong mempunyai 0 anggota, ada 1 himpunan. Jadi ini himpunan kosong yang nggak punya anggota ini juga merupakan bagian daripada R. Jadi yang nggak punya anggota. Bagian R ya. Kemudian himpunan A, himpunan B, himpunan C mempunyai 1 anggota. Ada 3 himpunan, yaitu ini 1, 2, 3. Jadi himpunan yang anggotanya hanya A ini juga bagiannya dari R karena A akan ada di sini. Himpunan B ya ada di sini. Himpunan C ada di sini. Ada 3 himpunan. Himpunan yang punya 2 anggota, ini misalnya A, B, A, C, B, C, ini semua ini ada di sini, ada di R ini. Himpunan A, B ya, ada di sini A, B. Himpunan A, C ada di sini A dan C ada. Himpunan B, C ada di sini. Ada 3. Yang punya 2 anggota ada 3. Himpunan ABC, ini himpunan ABC mempunyai 3 anggota, ada 1 himpunan. Nah, ini ada 1 himpunan yaitu ABC ini sendiri. Himpunan ABC ada di sini, ya semua ada di sini. Jadi banyak anggota himpunan bagian R ada 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8. 1 itu yang ini, enggak ada anggotanya ini. Dan 3 yang ini punya 1 anggota, ini 3 punya 1 anggota. Dan 3 berikutnya ini yang punya 2 anggota, ini 3 berikutnya ini. Dan 1 ini yang punya 1 anggota, ini yang punya 3 anggota. Ada 1 himpunan. Jumlah ada 8. Simpulannya, jadi jika R anggotanya ada 3 ABC, maka NR-nya 3. NR ini banyak yang anggota himpunan R, ada 3, yaitu A, B, C ini ada 3. Maka banyak himpunan bagian dari R adalah 2 pangkat NR. Nah, 2 pangkat NR atau 2 NR-nya ada 3, jadi 2 pangkat 3. Ada 8, 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Ya, ada 8.
Kemudian kardinalitas himpunan, ini halaman 25 ya. Di buku kamu halaman 25 bisa dilihat. Kita besarkan biar jelas. Nah, ini. Kardinalitas himpunan. Kardinalitas dari sebuah himpunan dapat diartikan sebagai ukuran banyaknya elemen yang dikandung oleh himpunan tersebut, banyaknya anggota yang dimiliki himpunan tersebut. Banyaknya elemen himpunan ini misalnya apel, jeruk, mangga, pisang, ada 4. Himpunan PGRS juga memiliki sejumlah 4. Berarti kedua himpunan tersebut ekuivalen satu sama lain, atau dikatakan memiliki kardinalitas yang sama. Jadi kardinalitas itu banyaknya anggota. Yang pertama tadi apel, jeruk, mangga, pisang ada 4. Yang kedua ada P, ada V, ada R, ada S, ada 4. Berarti dikatakan kedua himpunan tersebut adalah ekuivalen. Ekuivalen itu banyaknya anggota sama. Dan kardinalitas adalah himpunan bilangan yang menunjukkan banyaknya jumlah anggota. Nah, ini. Jadi kardinalitas itu adalah himpunan bilangan yang menunjukkan banyaknya anggota. Biasanya dinotasikan dengan NA. Ini kalau himpunan A. Kardinalitas himpunan A adalah NA. Kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan yang hingga. Himpunan hingga itu himpunan yang anggotanya terhitung. Nah, banyaknya anggota himpunan terhingga atau terhitung, bisa ditentukan. Kalau yang tak terhingga itu anggotanya tak terhitung, nggak tahu jumlahnya, tak terhingga ya, tak terhitung. Tuh. Himpunan kardinalitas terdiri dari A. Himpunan berhingga atau finite. Himpunan berhingga. Himpunan berhingga atau finite adalah himpunan yang anggotanya terbatas. Nah, terbatas itu namanya dapat dihitung. A. Himpunan bilangan prima kurang dari 10. Maka A anggotanya ini 2, 3, 5, 7. Bilangan prima itu bilangan yang hanya punya 2 faktor, dirinya sendiri dan 1. Jadi mulainya 2 ini, mulainya 2, 3, 4, 7. Pada umumnya ganjil ya, tapi ada yang genap yaitu 2 ini. Bilangan prima punya anggota genap yaitu bilangan 2 ini. Kemudian himpunan tak berhingga atau infinite. Nah, tak berhingga atau infinite. Himpunan tak berhingga atau infinite adalah himpunan yang anggotanya tak terbatas saking banyaknya ini. Saking banyaknya tak terhitung, tak terbatas. Ini namanya himpunan tak berhingga. Contoh B adalah himpunan bilangan ganjil. Maka B jika ditulis anggotanya ini 1,3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ini titik 3 ini artinya dan seterusnya. Ini kamu hitung sampai umurmu habis, ini nggak berhenti ya. Berapa jumlahnya nggak tahu, tak terhingga. Nah, karena terus ada terusannya ya. Contoh berikutnya A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Maka A 2, 4, 6, 8. Nah, ini berhingga.
24, 68 ini beringkat berarti hanya ada 4 anggota ya. B himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. 1, 3, 5, 7, 9 ini. Dan ganjil kurang dari 10. Banyak anggota himpunan A ada 4, dinotasikan dengan NA sama dengan 4 ini. Banyak anggota himpunan B ada 5, dinotasikan dengan NB sama dengan 5. 5 itu ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah A ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Berikutnya adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, nah, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Ini himpunan kuasa itu kalau tadi ya himpunan bagian itu. Di himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Himpunan kuasa, himpunan bagian. Dilambangkan dengan PA. Himpunan kuasa dari A dilambangkan dengan PA ini. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Nah, ini NPA. Banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A. Contoh, jika B 1, 2, 3, maka himpunan kuasanya adalah ini, himpunan kosong. Ini enggak ada titiknya ini. Ini kosong. Ini seharusnya enggak ada titik. Ini kosong ya, himpunan enggak punya anggota. Dan himpunan yang anggotanya 1. Ini ada 1, 2, 3 ini. Himpunan anggotanya 2, himpunan anggotanya 3 ini. Dan himpunannya punya 2 anggota, 1,2, 1,3, 2,3 ini. Dan yang punya 3 anggota 1, 2, 3. Jadi kalau ada 3 anggota berarti banyaknya himpunan kuasa ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ada 8. Tadi sudah disebutkan kalau ada 3 berarti 2/3, 8. Dan seterusnya kalau ada 4 berarti 2/4. 2/4 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16 ya. Dan kesamaan dua himpunan himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Jadi himpunan yang sama itu anggotanya sama, banyaknya juga sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian daripada B dan B adalah himpunan bagian daripada A. Ini bolak-balik. Jika tidak demikian, maka dikatakan A tidak sama dengan himpunan B. Notasinya, A sama dengan B jika dan hanya jika A himpunan bagian daripada B. Himpunan ini dibaca himpunan bagian atau sama dengan himpunan B ya. Ini juga begitu, A himpunan bagian daripada B atau A sama dengan B. Ya, ini B ada himpunan bagian daripada A atau himpunan B sama dengan himpunan A. Ini ada sama dengannya ini. 3 hal yang perlu dicatat dalam memeriksa kesamaan dua himpunan adalah sebagai berikut. Urutan elemen di dalam himpunan tidak penting. Nah, urutannya nggak penting, yang penting sama anggotanya dan jumlahnya. Ini 1, 2, 3 dengan 3, 2, 1 sama ya. Ya itu ini. Lalu dengan 1, 3, 2 ini sama. Jadi ketiga himpunan ini sama, walaupun urutannya nggak sama, tapi anggotanya yaitu 3 jenis itu sama. Pengulangan elemen tidak mempengaruhi kesamaan dua
himpunan. Ada 1,1 dengan 1,1 dengan 1 tidak mempengaruhi. Jadi hal seperti ini ya tetap anggotanya hanya 1. Untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma berikut. A sama dengan A, B sama dengan B, C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Nah, ini ya. Ini pembelajaran untuk saat ini. Sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami tentang himpunan. Tugasnya ya menyimak ini saja. Mudah-mudahan paham, mengikuti sampai habis videonya ini. Untuk tugasnya nanti pertemuan berikutnya kalau sudah mencapai soal-soal. Terima kasih untuk kelas 7 semuanya. Mudah-mudahan dapat ilmu yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.